Contoh, kita pakai contoh konteks freedom yang pertama dan kedua yang tadi. Kita bahas dulu yang pertama ini untuk SABCD. Kalau tadi first set itu kita akan melihat dari posisi yang sebelah kiri atau posisi left hand side-nya. Kemudian kalau follow set kita itu lihatnya dari right hand side. Right hand side itu yang mana? Right hand side itu yang aturan produksinya di sini. Ini yang kita sebut dengan right hand side-nya. Jadi kita mau mencari kemunculan dari follow variabel yang kita cari itu di posisi right hand side-nya. Contoh kita mau mencari, kalau first set tadi kita mulainya dari yang paling bawah. Kalau follow set itu lebih mudah kalau mencari dari yang paling atas dulu, jadi dari start simbolnya. Kita mau mencari follow set dari si S. Nah, S ini kita lihat apakah S muncul di dalam right hand side-nya. Di dalam right hand side-nya ternyata cuma ada variabel A, B, C, D. Dia nggak panggil si S-nya di right hand side. Maka karena S ini adalah start symbol, maka kita hanya memiliki tanda dolar ini sebagai tanda akhir dari string kita. Itu di dalam follow set dari si S-nya. Ya, karena S adalah start symbol. Kemudian lanjut lagi, untuk berikutnya kita mau cari follow set dari si A. Maka kita akan melihat di posisi right hand side-nya ini, apakah muncul variabel A. Ternyata A itu muncul di aturan produksi yang pertama, A, B, C, D, seperti ini. Maka kita lihat A muncul di sini, kita mau cari follow-nya setelahnya dari si A itu akan ada apa? Nah, berarti ini akan bergantung, follow dari A ini bergantung kepada awalannya si B-nya. Maka berlaku aturan follow A ini sama dengan first dari B. First dari B itu adalah B saja, maka kita akan punya B saja sebagai follow set-nya dari si A. Nah, kita cek lagi, si A muncul gak di aturan produksi yang lain? Ternyata hanya muncul di satu tempat saja, selesai. Lanjut, kita mau mencari follow post sekarang dari follow set dari yang B. Kita mau cari follow set dari B, maka kita lihat kemunculan B di posisi right hand side-nya. B itu kebetulan muncul di aturan produksi yang sama di sini, ada S, A, B, C, D. Nah, kalau seperti ini jadinya kita akan melihat bahwa kita mau cari tahu follow-nya itu dari si B itu apa. Setelah si B ini karakter apa yang ada, maka ini akan bergantung kepada first dari si C-nya. Sehingga kita lihat first dari C itu kan ada C dan epsilon. Berarti selain kita punya C, kita juga bisa memungkinkan follow dari B-nya ini, kalau C-nya adalah epsilon, maka dia akan lanjut, karena epsilon kan empty string. Berarti follow dari B ini akan bergantung kepada first dari si D. First dari si D adalah D dan epsilon, maka kita akan punya D juga. Kemudian D ini bisa memungkinkan untuk epsilon juga. Kalau ini C dan D sama-sama epsilon, maka kita hanya punya SAB. Maka kita kan lagi cari follow dari B. Nah, maka berlaku aturan bahwa follow B-nya ini sama dengan follow dari si S. Kenapa? Karena si B-nya terletak di paling kanan dari aturan produksinya kita ini. Ya, jadi follow dari B ini sama dengan follow dari S. Follow dari S ini saat ini adalah $sign. Berarti kita akan punya C, D tadi, dan $. Oke, kemudian lanjut, kalau kita mencari yang C, follow dari C, maka kita lihat di sini C, berarti follow dari C adalah first dari si D. First dari D itu adalah D dan epsilon. Kalau D-nya epsilon, maka follow dari C adalah follow dari S juga. Maka kita akan punya D dan $. Demikian juga untuk yang D, karena sudah terletak di paling kanan, maka follow dari D sama dengan follow dari S. Kita akan punya $. Lanjut untuk konteks free grammar yang kedua, yang tadi kita mau mencari follow set. Kita mulai dari E, karena E merupakan start symbol, pasti kita akan memiliki $sign.
Kemudian kita lihat lagi apakah E ini muncul di posisi right hand side-nya atau tidak. Kalau E muncul, kita cek ternyata E ada di sini satu ya, muncul. Ada buka kurung, E tutup kurung. Berarti follow dari si E, follow-nya setelahnya, itu ada apa? Ternyata ada kurung tutup. Maka kita akan punya follow set dari variabel E. Selain $sign, karena dia start symbol, dia juga memiliki kurung tutup sebagai follow setnya. Berikutnya, kita akan mencari E aksen. Kita lihat di posisi right hand side, E aksennya itu muncul di mana aja. Ternyata kita lihat E aksen ada muncul di sini, T E aksen. Kemudian ada muncul lagi di E aksen plus T E aksen, ada dua. Dari sini kita lihat E aksen ini muncul di paling akhir, sehingga kita berlakukan follow dari E aksen ini sama dengan follow dari si E. Sehingga kita punya $sign sama tutup kurung. Kemudian di kemunculan yang kedua, E aksen, ini berlaku juga. Follow dari E aksen ini sama dengan follow dari E aksen, ya berarti dirinya sendiri. Ya sudah, berarti hanya punya $sign dan kurung tutup saja. Berikutnya kita cari follow dari si T. Follow dari si T, kita lihat kemunculan T ada di sini. Maka setelahnya itu apa? Follow dari T akan berlaku sama dengan first dari si E aksen. First dari E aksen adalah tanda tambah dan juga bisa epsilon. Berarti selain tanda tambah, kalau dia adalah epsilon, maka follow T ini akan sama dengan follow dari si E. Sehingga kita akan punya tambah $sign sama kurung tutup. Kemudian kita cek lagi, T ada muncul di mana selain T E aksen. Ternyata T juga muncul di sini. Nah, ini konsepnya juga sama, follow dari T itu adalah first dari si E aksen. Kita punya plus dan epsilon. Kalau ini epsilon, ya berarti follow dari T sama dengan follow dari E aksen. Follow dari E aksen juga masih sama, yaitu kurung tutup dan $sign. Lanjut untuk mencari T aksen. Untuk T aksen konsepnya juga sama. Kita punya muncul FT aksen seperti ini dari sini ya. Maka kita bisa tahu follow dari T aksen sama dengan follow dari T. Follow dari T yang tadi ini. Kemudian muncul lagi di sini T aksen sama dengan follow dari T aksen seperti ini. Terakhir kita cari follow dari si F. Follow dari si F, maka kita akan lihat F munculnya di mana. F itu munculnya di F, T, E aksen. Maka kita lihat follow dari si F ini adalah first dari T aksen. First dari T aksen itu ada tanda bintang atau epsilon. Kalau ini epsilon, maka follow dari si F ini adalah follow dari si T. Kita akan punya follow dari T adalah tanda tambah, $sign sama kurung tutup. Maka kita akan punya bintang, kemudian tanda tambah, $sign sama kurung tutup. Kemudian dicek lagi, F itu muncul di tempat lain lagi atau tidak. Ternyata F juga masih muncul di aturan produksi yang T aksen diproduksi derivasi menjadi bintang FT aksen ya dengan konsep yang sama. Untuk lebih detailnya, teman-teman bisa baca di buku compiler, Principle Teknik dan Tools, karangan Ahol, dan bisa masih baca di chapter keempat. Demikian akhir pembelajaran dari sesi ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi.